Ya, anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di materi bidang studi seni budaya. Tentu ini merupakan pertemuan kita yang pertama di semester 2, khusus untuk di kelas 8. Nah, sebagian materi Bapak akan mengulang kembali pada semester 1 berkaitan dengan menggambar ilustrasi. Nah, anak-anak sekalian, para siswa SMP 1 Mendirancan yang Bapak cintai, khusus untuk kelas 8A dan 8B tentu yang Bapak sampaikan materinya. Kita akan mulai saja pembahasan tentang menggambar ilustrasi di semester yang lalu. Apakah yang dimaksud dengan ilustrasi? Nah, ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Jadi gambar yang memperjelas sebuah cerita ataupun narasi. Tujuan daripada gambar ilustrasi adalah memperkuat, kemudian memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Nah, itu tujuan daripada gambar ilustrasi. Nah, selanjutnya anak sekalian, salah satu contoh daripada gambar ilustrasi adalah komik, ya. Komik. Kalian sudah tahu tentang komik tentu? Ya, komik itu adalah gambar ilustrasi. Dalam bentuk komik ini terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Ya. Jadi singkatnya bahwa komik itu adalah gambar yang bercerita. Ada ceritanya, ada gambarnya. Nah, kemudian bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar yang singkat atau yang dinamakan dengan komik strip. Nah, ini contoh daripada bentuk gambar komik, ya. Ya. Ini juga sama, ini cover dari sebuah gambar komik, ya. Kemudian ini juga sama, ya. Ini bentuk komik dengan judul Si Buta dari Gua Hantu, ya. Komik yang sangat terkenal sekali pada zaman-zaman dulu, ya. Ya. Anak sekalian, ini juga contoh daripada bentuk gambar komik, ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah ilustrasi karya sastra. Kalau tadi komik, sekarang karya sastra. Seperti apakah ilustrasi karya sastra itu? Ya, karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak, akan nampak lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Ya, tentu ini sangat berperan sekali. Maka gambar ilustrasi pada karya sastra ini berfungsi atau bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Ini contoh daripada gambar ilustrasi karya sastra, ya. Bisa kita lihat, sudah sangat jelas. Nah, kemudian ada lagi masih pada bentuk gambar ilustrasi. Berikutnya adalah vignette, ya, vignette. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette, ya. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Jadi kita lihat contoh, ini adalah gambar vignette. Misalnya di atas ada puisi, kemudian di bawahnya masih ada halaman yang kosong atau ruang kosong, maka ruang kosong itu diisi, ya, diisi dengan gambar seperti ini. Ini namanya gambar vignette. Ya.
Anak sekalian, kita lanjutkan. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan karya seni, ya, terutama seni lukis. Ada dengan teknik kering, ya. Teknik kering ini misalnya yang pertama atau A, pensil yang digunakan dalam menggambar ilustrasi. Nah, ukuran pensil ini ada yang 2B sampai dengan 6B. Kemudian ada arang yang digunakan untuk menggambar ilustrasi adalah yang terbuat dari bahan dasar kayu. Menggambar dengan arang akan meninggalkan debu pada kertas tentu. Nah, ini tentu tekniknya bermacam-macam. Selanjutnya krayon atau pastel atau color, banyak ragamnya tentu. Variasi warnanya digunakan dalam menggambar ilustrasi yang menginginkan variasi pewarnaan. Selanjutnya apa yang dinamakan dengan charcoal, berbentuk seperti pensil warna, ya, dengan lapisan kertas sebagai pembungkusnya, ya, memiliki warna yang sangat tajam dan sangat jelas sekali. Nah, kita akan ambil beberapa contoh ini, ya. Kemudian ini hasil gambar dengan media pensil, ya. Ini juga hasil gambar dengan media krayon seperti ini. Ya, ini menggunakan charcoal seperti yang tadi Bapak jelaskan. Ini menggunakan media arang, ya. Selanjutnya ini gambar dengan media pulpen. Nah, yang kedua, selain dari teknik kering, ada juga teknik basah. Media apa saja yang termasuk ke dalam teknik basah ini? Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain seperti cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencernya. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang. Nah, media yang digunakan pada teknik basah ini contohnya, ya. Kemudian hasil gambarnya seperti ini teknik basah, ya. Nah, kemudian berikutnya, nah sekalian, dalam proses menggambar ilustrasi tentu harus memiliki syarat-syarat, ya, yang perlu diperhatikan oleh kita. Yang pertama, menentukan tema terlebih dahulu, ya. Tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Kemudian yang keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Nah, selanjutnya memberikan arsiran atau warna pada objek sesuai karakter cerita. Ya. Nah, ini contoh yang sudah kita lihat pada semester yang lalu. Ya. Nah, anak sekalian, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa setelah ini kalian menjawab soal-soal, ya. Ini harus supaya kalian mempunyai nilai nanti, ya. Terima kasih. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.